Kalau kekasihmu diminta, kasihkan. Loh, kita ini propertinya Allah. Kita tuh miliknya Allah. Properti kok punya rasa memiliki itu piye? Nggak masuk akal. Properti itu dimiliki. Siapa yang memiliki? Allah. Allah yang maha memiliki. Nah, kalau kita paham bahwa kita properti, kita paham bahwa kita itu dimiliki, kita paham bahwa kita itu milik, ya, milik dari Allah, kita tidak akan merasa kehilangan. Karena yang merasa kehilangan itu adalah orang yang merasa memiliki. Kalau tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa kehilangan. Ya kan? Kalau memang harus hilang, harus lepas, saya memahaminya sebagai masa tugasnya sudah habis, sudah pensiun. Gitu. Sudah selesai tugasnya mendampingi saya. Mungkin menjadi rezeki bagi orang lain. Ya kan? Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Qadha dan qadarnya itu sudah ada. Qadha itu sesuatu yang belum terjadi, betul ya? Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau digabungkan disebut takdir. Takdir itu tidak bisa diubah katanya. Betul. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi? Oh, belum terjadi kok sudah diubah. Ya. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Jadi yang bodoh itu kita ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah benar, kita saja yang tidak teliti membacanya. Segala sesuatu yang belum terjadi nggak bisa diubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Loh, tapi katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Apa bedanya nasib sama takdir? Perjumpaan itu takdir. Ya. Perpisahan itu nasib. Ya. Saling mencintai itu takdir. Nikah atau enggak nikah itu nasib. Ya. Nasib bagaimana mengubahnya? Ketika kata Allah kan kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, di antara ciptaan-ciptaan Allah, di antara segala makhluk, ada yang tidak berpasangan. Ada kanan, ada kiri, depan, belakang, atas, bawah, baik, buruk, siang, malam, laki-laki, perempuan. Tapi ada yang tidak berpasangan. Apa coba? Ada yang tahu? Yang tidak berpasangan? Nah, betul. Jomblo. Nah, itu. Jomblo itu tidak berpasangan. Loh iya toh. Sendirian itu kan tidak berpasangan. Ya. Satu lagi, apa yang tidak berpasangan? Sekarang. Ada nanti, ada tadi, ada kemarin, ada besok. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Tapi kalau sekarang itu nggak ada pasangannya. Ya. Nah, kalau Anda mempertemukan antara sendiri dan sekarang, Anda bisa mengubah nasib itu. Sesuai rumusnya tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarangmu kamu ubah. Siapa yang mengubah? Ya kamu sendiri. Gitu. Persoalannya sekarang itu datangnya cepat sekali. Dan tidak ada pengulangan. Sekarang gitu ya. Kalau yang nanti ya masih jauh. Kalau yang tadi sudah lewat, nggak bisa dirubah. Tapi kalau yang sekarang masih bisa diubah. Tapi sekarang itu datangnya cepat sekali. Sekarang. Meleset sedikit sudah jadi tadi. Ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah once in a lifetime. Sekali seumur hidup. Kita menghadapi sekarang kita dengan melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik.
Maka yang akan terjadi adalah terbaik, 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 terbaik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dari Allah. Karena yang namanya suratan sudah jelas, nggak bisa diapa-apakan, itu ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz sudah tercatat. Tapi tentang bagaimana kita menerima itu dengan cara yang terbaik. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ya, nggak bisa diubah sudah. Kalau memang jatahnya harus tabrakan, tabrakan. Jatahnya harus naik kelas, naik kelas. Jatahnya mau dipecat, dipecat. Tapi bisa kita terima dengan baik. Di sini yang bisa diubah itu nafsi-nafsinya ini di sini. Menerimanya dengan baik. Sehingga kalau kata Rendra, penderitaan dan kebahagiaan sama saja. Kata Buddha Gautama, senang dan sedih sama saja. Tentang bagaimana bersyukur. Nah itu bersyukur ini seperti mencet tombol. Anggaplah manusia itu, seluruh manusia itu rumah. Sudah memiliki kelengkapan yang sama. Sama-sama diberi lampu sama Allah. Tapi kok rumah si A ini terang benderang, rumah si B kok gelap gulita. Padahal sama-sama ada lampunya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah si A mencet saklar. On, nyala. Si B punya lampu tapi tidak mencet saklar, tetap gelap gulita. Maka yang nyala tadi, yang terang benderang, makmur, rejo, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang gelap, ya penuh dengan tanda tanya, misteri, dan lain sebagainya. Jadi seperti mencet tombol. Dan tombol yang paling ampuh itu afdhalud doa, kalau tadi bilang mengubahnya dengan doa, afdhalud doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah berikrar mengucapkan segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Rumus berikutnya berlaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Barang siapa kufur, nikmatnya diambil, diubah musibah, azab. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebutan kiai alhamdulillah dulu siapa ya? Lembang ya? Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Ya. Karena dia paham betul segala sesuatu pemberian Allah pasti yang terbaik. Maka tidak ada pilihan lain selain bersyukur kepada Allah. Nah kalau sampean pengen kaya raya, pengen cerdas, pengen karirnya melesat, tadi pencet tombol alhamdulillah itu. Allah tambah nanti nikmatnya. Satu-satunya beb yang kita tidak boleh bersyukur, satu, nggak boleh bersyukur. Apa? Punya istri ya nggak boleh bersyukur itu. Bahaya. Ya. Kalau punya istri bersyukur ditambah istrinya. Jadi kalau istrinya cemberut, sabar. Kalau istrinya senyum, jangan bersyukur. Hati-hati. Ya, sabar ya. Pokoknya resepnya menikah itu sabar. Nggak boleh bersyukur. Syukur, tambah sama Allah.